Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah, ikhwan wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Atas begitu banyak rahmat Allah yang turun kepada kita, di antaranya adalah hujan hari ini, di antaranya adalah kesehatan yang kita rasakan hari ini, di antaranya adalah rizki yang luar biasa yang Allah berikan kita hari ini, dan di antaranya adalah tetangga-tetangga yang baik, teman-teman kos kita, bagi para mahasiswa yang ngekos, dan bagi seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan hari ini. Mari kita bersyukur terhadap apa-apa yang Allah bisa berikan kepada kita hari ini. Man lam yashkur qalil, lam yashkur katsir, kata Rasulullah. Maka kita tidak mungkin bisa bersyukur di dalam hal yang komponennya lebih besar kalau kita tidak bisa bersyukur di dalam hal-hal yang lebih kecil terdahulu. Salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu menjaga konsistensi, istiqomah di dalam menjalankan segala sunnahnya, menjaga akidah dengan baik, menjaga Islam ini dengan baik, sehingga kita termasuk orang-orang yang insya Allah, yakni orang-orang yang nanti bersama para orang-orang soleh di surganya, bersama para orang-orang yang kita kagumi hari ini, karena begitu banyak hari ini yang jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak para millennials kita hari ini yang mengidolakan yang semestinya tidak boleh diidolakan. Yang mesti harus diidolakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya kita hari ini akan membahas sedikit tentang beberapa fenomena-fenomena para millennials kita, para pemuda kita yang insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Ikhwan wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang at-tawwabin, orang-orang yang kembali kepadanya, artinya orang-orang yang bertobat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang dia senantiasa mensucikan dirinya, membersihkan badannya, membersihkan dirinya, hatinya dan sebagainya. Maka dari petikan ayat tadi, innallaha yuhibbut tawwabin, bermakna Allah mencintai orang-orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, bersimpuh menangis kepada Allah. Ya. Maka Ibnu Rajab rahimahullah taala di dalam Fathul Bari berkomentar tentang ma makna at-tawwabun, apa makna daripada orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka beliau mengatakan at-tawwabun, mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang ar-raja'un ilallahi bit-taubah, yakni orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubah, minal ma'siyah ila ta'ah, daripada kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada konteks kita hari ini, millennials kita, para pemuda kita, ya, banyak yang bertanya tentang apa konsep hijrah millennialis hari ini. Maka konsep hijrah millennialis itu sebenarnya adalah mereka yang berpindah dari satu fase menuju fase yang lain. Fase satu ini adalah fase yang kita anggaplah negatif, ya, menuju fase yang positif. Itulah hijrah. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan hijrah itu adalah bermakna minal ma'siyah ila ta'ah, ya, dari kemaksiatan menuju ketaatan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kutip pendapat Imam Ibnu Rajab, ya, ar-raja'un, orang-orang yang kembali ilallahi bit-ta'ah, yakni kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan. Ya, itulah orang-orang yang at-tawwabun. Kembali kepada ketaatan setelah dari kemaksiatan, minal maksiyah. Makanya dalam konteks innallaha yuhibbut tawwabin, Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan pertobatan kepadanya. Artinya orang yang melakukan pertobatan itu berarti adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mereka tadinya salah, mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah at-tawwabun. Jadi bukan orang-orang yang suci, tidak ada orang yang suci dalam konteks manusia.
Tidak ada orang yang suci dalam konteks kita hari ini. Karena yang suci hanyalah para malaikat. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang suci hanyalah para malaikat. Nabi maksum. Betul, maksum. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni kesalahan-kesalahan Nabi. Ya. Masya Allah. Ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita berbicara tentang konsep hijrah milenial itu, kita harus memahami beberapa referensi yang tepat, referensi yang benar. Sebagaimana Al-Quran katakan tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, para ulama mengatakan, memberikan kita awareness, kesadaran bahwa sesungguhnya la yu'maru wa la yunha, atau la yutha'abu wa la yu'aqabu. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu pasti dengan perintah dan larangan, ya. Makanya para ulama menyindir apakah mereka diciptakan dan mereka mengetahui tidak ada larangan dan perintah. Oh, bukan begitu. Pasti ada perintah dan ada larangan ketika ada penciptaan. Ada hukum-hukum. Ada gramatika kehidupannya. Ya, ada larangan, ada perintah yang memang wajib kita taati. Dan itu adalah memang Allah buat untuk kemaslahatan manusia. Allah buat untuk kemaslahatan makhluk. Allah buat untuk kemaslahatan kita semua. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 201, ketika kita ingin betul-betul mendapatkan kebahagiaan, ya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu firman Allah Subhanahu dalam surat Al-Baqarah 201. Kita disuruh, diminta untuk berdoa, minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di hari kiamat. Ini sama halnya dengan hijrah. Hijrah ini adalah kita di dalam proses mengubah gramatika kehidupan kita yang salah menuju gramatika yang lebih baik. Itu hijrah. Maka ketika kita katakan hijrah, Masya Allah, hijrah ini adalah merupakan amalan yang sangat mulia. Bahkan kewajiban bagi kita semua untuk terus mengupgrade diri kita. Jangan sampai kita sama dengan hari kemarin, tetapi harus menjadi orang-orang yang hari ini baik, maka lusanya menjadi orang yang lebih baik. Ikhwan wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Seorang pemuda mesti ketika dia berhijrah, dalam proses berhijrah, mempunyai orientasi yang jelas. Orientasi, referensi, dan pemikiran yang jelas. Banyak hari ini kita lihat mereka berhijrah, justru malah berhijrah hanya karena dia mendapatkan, yang saya mohon maaf, ujian semisal. Tapi setelah selesai ujiannya atau cobaannya, ujian kehidupan atau cobaan kehidupannya, maka dia kembali kepada hal yang maksiat. Nah, ini menjadi salah. Maka perbaiki orientasi kita di sini. Kita hari ini berhijrah, berpangku menuju kebaikan, memperbaiki gramatika kehidupan, bukan karena kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita ingin mendekatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi maslahat bagi umat, ingin yang fa'ul linnas, bermanfaat bagi manusia. Artinya orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum berhijrah di masa hari ini, itu juga memberikan mafsadat bagi manusia, memberikan mafsadat bagi dirinya sendiri, dan memberikan mafsadat bagi manusia lainnya. Maka ketika Anda berhijrah, saya berhijrah, semua kita berhijrah, artinya kita memberikan maslahat untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita. Makanya orang yang bahagia itu ada sekitar 4 atau 5 disebutkan dalam hadis. Salah satunya adalah mempunyai tetangga yang baik. Mempunyai tetangga yang baik adalah merupakan nikmat terbesar. Mempunyai tetangga yang baik adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Adalah merupakan ciri-ciri orang bahagia. Artinya ketika kita menjadi orang yang baik, itu memberikan maslahat kepada orang lain. Itu yang ingin disiratkan di dalam hadis tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka hari ini para millennials kita, para pemuda dan pemudi kita, banyak yang mungkin ragu-ragu untuk berubah, ragu-ragu untuk berhijrah, ragu-ragu untuk menjalankan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak mau atau tidak terbesit di dalam hati mereka untuk segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Mereka tidak mau bersegera untuk menggapai rahmat Allah, maghfirah Allah. Padahal diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfirah, bersegera untuk mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah. Artinya di sini para mufassir mengatakan bermakna kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Ketika orang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, orang mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, itu adalah bentuk manifestasi sayangnya Allah, affectionnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Nah, ini para pemuda hari ini jangan kendor di dalam berhijrah. Maka adapun konsep-konsep dan beberapa cara yang memang harus terus ditekuni oleh para pemuda yang sedang berhijrah, mengetahui prinsip kenapa harus berhijrah. Salah satu dalil dari hadis Rasulullah SAW, yakni kul bani Adam khata'un, semua anak Adam itu bersalah, mempunyai kesalahan, ada error, ya. Kul bani Adam khata'un, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik dari orang-orang yang bersalah ini siapa? At-tawwabun, yakni mereka orang-orang yang bertobat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kita berdosa, tetapi sebaik-baik dari para pendosa itu siapa? Mereka yang berhijrah, mereka yang berpindah dari satu fase ke fase yang lain untuk menggapai kebaikan-kebaikan, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah, ya, Allahu yahdikum, semoga Allah memberikan Anda hidayah bagi mereka, bagi Anda yang terus ingin berproses, terus ingin menjadi orang yang lebih baik, dan insyaallah Allah akan bantu kita. Makanya ketika kita baca beberapa referensi dari hadis Rasulullah, ya, hadis Rasulullah SAW, ya, beliau selalu membaca satu doa yang disebutkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka kaitkan hatiku kepada agamamu, ya, tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah merupakan bentuk penekanan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya memang hidayah itu setelah kita cari, kita jaga. Hidayah itu setelah kita dapatkan, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Karena tidak mungkin hidayah itu datang sendiri. Hidayah itu tidak mungkin akan tiba-tiba datang, kita tidur-tidur di rumah terus hidayah datang, nggak mungkin. Kecuali kita mencari, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hidayah tersebut. Pertama, dari sisi ilmunya. Kedua, dari sisi bagaimana kita terus merawat, menjaga ilmu tersebut. Dan Allah berikan kita pemahaman, ketenangan, dan Allah berikan kita pengamalan. Ya, dari kesadaran itu akan timbul pengamalan yang ikhlas. Ya, karena sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala batal dan tidak berpahala. Tetapi sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruhnya keikhlasan, maka Allah berikan pahala. Ibnu Athaillah mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal-amal itu mempunyai ruh. Apa ruhnya? Adalah merupakan keikhlasan dari hati-hati para manusia, hati makhluk ini. Masya Allah. Ketika ada keikhlasan, Allah berikan pahala-pahala, Allah berikan kebaikan-kebaikan, Allah tinggalkan athar-athar yang luar biasa. Dan insya Allah orang-orang tersebut adalah ciri-ciri orang yang sa'idun fid darain, ciri-ciri dari orang-orang yang bahagia di dunia dan di hari kiamat. Ikhwan wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Apa saja yang harus dilakukan bagi mereka yang sedang berhijrah, bagi mereka yang sedang bersakit-sakit melewati jurang-jurang hijrah? Ya, sabda Nabi di dalam hadis sahih, huffatin naru bisyahwat wa huffatil jannatu bil makarih. Sesungguhnya orang yang ingin melewati huffatin nar, neraka, orang yang ingin jalan ke jalan neraka itu begitu harum baunya, semerbak bunga yang begitu wangi, yang baru keluar bunganya wangi kemana-mana, itulah jalan ke neraka. Wa huffatil jannatu bil makarih, dan begitu bau dan busuk, ya, begitu banyak rintangan orang-orang yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai para milenials, para pemuda dan pemudi, Anda yang sedang berhijrah, dalam proses berhijrah hari ini, maka bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Ketika engkau dicengkram dengan ujian yang kuat, obstacle yang kuat, maka ista'inu bis-sabr, bersabarlah, was-shalah, dan salatlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang selalu bersabar. Ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dalam tahap orang yang berhijrah adalah, pertama, meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat berhijrah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat adalah amalan qalb, amalan hati yang utama yang akan menguatkan fisik kita, menguatkan jisim kita ini untuk selalu berbuat kebaikan, hal-hal yang positif, berteman dengan orang baik, mencari guru yang baik, mencari lingkungan yang baik dan sebagainya. Maka niatkanlah, orientasikan bahwa diri Anda hari ini, wakafkan diri Anda bahwa hari ini Anda sudah berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai Anda tergelincir kembali, atau ketika Anda tergelincir, maka wasari'u ila magfiratin min rabb. Wasari'u ila magfirah, maka
bersegeralah untuk menuju rahmat Allah atau maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan sebaik-baik taubat. Taubatan nasuha, yakni bukan taubat sambal atau bukan taubat yang hanya dicicip-cicip saja. Tetapi semua ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika orientasi ini sudah menjadi lurus, sudah sudah tidak berbelok-belok, maka insya Allah Allah akan jaga juga kita, karena memang Allah menilai dari ikhtiar kita, bagaimana kita menjaga diri kita. Ya, Allah menilai dari bagaimana kita berusaha berproses dengan keras, maka Allah berikan kita yang terbaik insya Allah. Allahu yahdikum. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kedua adalah dalam tahap hijrah itu adalah mereka menjaga komunitas mereka sendiri. Artinya mempunyai teman yang baik, karena kita tergantung teman kita. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Ya, orang itu tergantung bagaimana teman mereka. Ketika mereka berteman dengan, kalau dalam analogi hadis itu, ketika Anda berteman dengan seorang yang menjual minyak wangi, maka wanginya pun terpercik walaupun Anda tidak menjual minyak wangi tersebut. Ketika Anda berteman dengan pandai besi, walaupun Anda bukan orang yang suka ngelas besi dan sebagainya, tetapi apa? Bau besi, apaknya itu akan terbersit ke baju Anda. Begitulah gambaran seorang teman yang baik, komunitas yang yang baik dan sebagainya. Maka orang berhijrah untuk terhindar dari sifat dan sikap futur, ya, ghafil dan sebagainya, maka butuh orang-orang yang mensupport kita menuju kebaikan. Butuh orang-orang yang selalu ada di samping kita, mendorong kita untuk terus ta'ah ilallah, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, yakni mereka orang-orang yang selalu tidak hanya mencari kawan yang baik, tapi mencari guru yang baik, menghadiri pengajian, kajian, diskusi, artinya mengisi semua denah waktu mereka untuk hal-hal yang positif. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari mazhab Syafi'i mengatakan, ini bahasa saya ya, ketika Anda tidak di dalam kebaikan, maka pasti Anda hari ini di dalam sebuah keburukan. Akan tapi sebaliknya, ketika Anda tidak di dalam sebuah keburukan, maka Anda di dalam hal yang kebaikan. Ketika Anda tidak di dalam hal yang positif, maka Anda sedang negatif. Ketika Anda sedang di dalam hal yang negatif, maka Anda di dalam hal yang positif. Jadi kehidupan itu sangat simpel sebenarnya, sederhana sekali. Ketika Anda tidak dalam plus, maka Anda minus. Ketika Anda minus, berarti Anda sedang plus. Begitu terus kehidupan sampai kita mati. Ya, ketika itu sudah mati, maka tidak ada plus minus tadi. Qata'a amaluh, maka terputus segala amal-amal, kaitan-kaitan, relevansi, ya, korelasi dengan apapun itu akan terputus ketika seorang sudah wafat. Masya Allah, ya, barakallahu fikum, ya, Allahu yahdikum, ikhwan wa akhwat fillah. Maka yang ketiga ini penting, yakni menghadiri majalis-majalis, ya, majelis-majelis ilmu, menghadiri Riyadul Jinan sebagaimana bahasa Rasulullah SAW, ya, karena tak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk para pemuda, para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, isi waktu kita dengan waktu-waktu yang produktif, aktivitas-aktivitas yang produktif, yang insya Allah dia menghasilkan fid dunya wal akhirah. Dia menghasilkan sesuatu di dunia dan di hari kiamat yang akan menjadi amal-amal kita, penerang kita nanti di hari kiamat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, yang terakhir, ada pertanyaan dari beberapa pertanyaan ini, ada message ya. Ustadz, bagaimana cara kita menghindari rasa futur? Ya, kita ini sedang hijrah. Saya ini milenials, pemuda yang sedang berhijrah. Saya ini mahasiswa yang berhijrah. Ini ada pertanyaan seperti ini, ya, masuk. Bagaimana tahapannya supaya kita ini bisa menghilangkan rasa futur tersebut? Maka jawaban saya, jalani hal pertama, tips pertama tadi, ya. Setelah kita betul-betul menguatkan orientasi niat kita, atensi kita ini betul-betul kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya komunitas yang baik, teman yang baik yang nanti bisa watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dan yang ketiga, betul-betul mengisi waktu-waktu kita itu dengan hal-hal yang produktif. Terus yang terakhir, pertanyaan ini, maka jawabannya adalah tadi 1, 2, 3 sudah nggak bisa semisal futur. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang mesti kita amalkan, yakni orang-orang yang berhijrah, ya, ketika dia, ya, sebenarnya tidak hanya kepada orang-orang yang berhijrah, kepada kita pun hari ini,
ya, ketika Anda mendapatkan diri Anda, mohon maaf, dalam keadaan malas beribadah, futur dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap yang disebut dengan amalan ada masa semangatnya, ada masa futurnya, ya. Ada masa semangatnya, ada masa malasnya. Jadi Nabi SAW itu memberikan isyarat bahwa memang manusia, kaum muslimin hari ini ketika dia malas beribadah itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi jangan diwajari. Beda ya, sesuatu yang wajar dengan yang diwajari itu berbeda. Ya. Manusia itu semua khata'un, ya, ada salah mereka. Sama halnya dengan malas. Malas ini ada sebuah kesalahan. Paham ya? Lah ketika seorang yang malas beribadah, ini kan dalam hadis ini sebenarnya ada sahabat yang curhat kepada Rasulullah SAW. Dia melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku kok dalam satu ibadah," katanya, "yang tadinya semangat kok sekarang jadi malas." Maka ini pertanyaan. Maka Rasulullah mengatakan di sini, likulli amalin syirrah, ya, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Karena setiap amal itu ada masa-masanya, masa semangat, ada masa futurnya. Nah, disebutkan faman kanat fatratuhu ila sunnati, dan ketika ketika dia merasa malas, tapi dia kembali kepada ila sunnati, kepada sunnahku, ya, masya Allah, maka orang tersebut faqad aflah, orang yang sangat sukses, orang yang sangat berhasil. Kenapa? Dia malas tetapi memaksakan diri untuk melakukan sunnahku yang lain, ya, faqad aflah, maka orang tersebut adalah orang yang menang, ya. Famangkana, akan tetapi barang siapa aywamangkanat ila ghairi min zalik, dan barang siapa yang mencari daripada selain sunnahku, faqad halak, maka orang tersebut adalah orang-orang yang rugi fid dunia wal akhirah. Artinya begini, solusi dari Rasulullah SAW ini sebenarnya saya gambarkan dengan formula yang lebih simpel kepada para pemuda, ya. Bahwa sesungguhnya orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang pasti jelas cobaannya, ujiannya. Itu harus Anda pahami, ya. Makanya ketika Allah katakan watawasau bil haq watawasau bis sabr, orang yang berani melakukan yang hak, maka dia juga harus berani untuk bersabar di dalam menjalani yang hak tersebut. Karena banyak orang hari ini nggak sabar melakukan kebaikan, artinya nggak sabar di dalam hal kebaikan tersebut, nggak sabar. Nah, ini juga masalah. Ya mesti kita sabar dong. Lah kita kalau berani amal ma'ruf, ketika dikacangin, ketika dibully, harus berani bersabar. Itu sebuah konsekuensi dakwah. Itu sebuah konsekuensi dakwah. Nah, kembali kepada hadis ini, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ya. Amalan-amalan ini ada masa semangat dan ada masa futurnya. Ketika masa futur itu datang, dia kembali ila sunnati, kepada sunnahku. Artinya ketika Anda mungkin yang tadinya biasa sholat sunnah, ya, kok tiba-tiba malas, maka sepulang dia dari masjid, di perjalanan dia berpikir keras, apa solusi, kenapa saya tadi malas untuk sholat sunnah. Maka dia mengambil uang 20.000 misalnya, ya, dari kantongnya, dan dia masukkan ke kotak amal masjid, dan dia berniat, ya Allah, mudah-mudahan girahku untuk beribadah Engkau kembalikan ya Allah, asbab sedekah saya. Itu adalah merupakan solusi sebenarnya, ya. Mungkin nggak cuma sedekah, ada kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang ngekos, dia memberikan pinjaman kepada saudaranya, memberikan pinjaman kepada teman kosnya, teman kamarnya, memberikan jajanan, ya, dan sebagainya kepada teman-teman kosnya dengan niat, ya Allah, dengan sedekah ini, dengan hadiah ini, maka kembalikanlah girahku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Nah, ini adalah merupakan hal yang bagus. Artinya dia kembali kepada sunnah Rasulullah. Tapi ada orang yang wa man kanat min ghairi zalik, orang yang mencari solusi di luar sunnahku, kata Rasulullah, faqad halak, maka orang itu sangat celaka. Artinya dia bosan dalam kebaikan, bosanlah ngaji terus, bosanlah hijrah kayak gini, kayaknya monoton banget. Artinya apa? Dia bosan dengan kegiatan-kegiatan dakwah ilallah. Dia bosan dengan kegiatan-kegiatan amal ma'ruf, ya. Dia bosan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan dia mencari min ghairi zalik, daripada bukan sunnah Rasulullah SAW, faqad halak, maka celakalah kamu. Ini kata Rasulullah SAW. Artinya ngaji diganti dengan karaokean misalnya, ngaji diganti dengan dia datang ke konser dangdut, bermain musik dan sebagainya. Tsumma na'udzubillahi min zalik, yang melalaikan dirinya kepada sholat, melalaikan dirinya kepada agama, melalaikan dirinya kepada membaca Quran, melalaikan dirinya dari majelis-majelis ilmu riyadul jinan. Tsumma na'udzubillahi min zalik. Allahu yahdikum, semoga Allah memberikan engkau hidayah. Nah, pemuda mesti
yakni kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah Nabi itu begitu banyak, nggak cuman baca Quran, nggak cuman sedekah, tapi begitu banyak yang lain. Dan segala bentuk amal aktivitas sosial kita ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan bernilai pahala. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi itu materi yang hari ini saya ingin berikan kepada Anda. Maka kesimpulannya adalah bertobatlah, berhijrah dengan sebaik-baik hijrah, bukan hijrah sambal, tetapi hijrah yang sebetul-betulnya hijrah lurus untuk memperbaiki akidah kita, untuk memperbaiki keagamaan kita, keilmuan kita. Salimul akidah wa sahihul ibadah. Lurusnya akidah dan baiknya cara kita beribadah itu merupakan tujuan kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dalam Islam ini adalah apa? Memberikan sistem kepada kita. Kita ini disistemasi untuk menjadi orang-orang yang maslahat di dunia dan di hari kiamat. Jadi ada maslahat. Jadi bukan orang-orang yang mudarat, bukan orang-orang yang mohon maaf tidak mempunyai manfaat, ya. Karena itu bertentangan dengan Islam. Masya Allah, Allahu yahdikum. Ikhwan wa akhwatu fillah. Maka dari kesimpulan itu, bagi teman-teman yang berhijrah, selalu semangat, jangan sampai kendor semangatnya, niatnya, ya. Datangi majelis-majelis ilmu, ya. Jaga sholat 5 waktu di masjid, ya. Kuatkan hafalan Al-Qur'annya bagi yang menghafal, bagi yang murajaah, kuatkan murajaahnya untuk memperkuat hafalannya. Terus jalani apa-apa yang positif yang menurut kita memberikan asar-asar yang insya Allah feedbacknya adalah ketenangan hati, ya, jiwanya tenang, ya, dan tetangga kita senang, dan semua yang tinggal dengan kita, yang berada dengan kita menjadi orang-orang yang bahagia insyaallah fid darain, dunia dan hari kiamat. Aku lu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Usikum bi taqwallah. Terima kasih. Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.